Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gibre Serani selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan kali ini, saya Delma Saputri dari kelas B9 akan menyampaikan pidato yang berjudul Dilema Kuliah Online di Masa Pandemi. Di tengah pandemi saat ini, semua kegiatan diminimalisirkan berada di luar rumah, karena untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Hampir semua kegiatan dilakukan secara online, begitu juga dengan aktivitas perkuliahan. Sebagai seorang mahasiswa, saya juga merasakan dampak dari COVID-19 ini, yang mana yang dulunya kuliah dengan cara tatap muka, sekarang harus belajar untuk kuliah online. Banyak sekali mahasiswa yang mengeluhkan karena tidak memahami materi yang dosen berikan, karena terkadang ada dosen yang hanya memberikan tugas tanpa memberikan teori atau memberikan penjelasan terlebih dahulu. Banyak tugas yang diberikan oleh dosen membuat mahasiswa semakin pusing dan tidak mengerti apa yang akan mereka kerjakan. Apalagi jika tugas diberikan adalah tugas kelompok. Mereka akan mengerjakannya secara bersama-sama dan berkerumun tidak bisa dihindari. Seharusnya tidak boleh berkumpul, tetapi dengan adanya kerja kelompok, semua mahasiswa itu pasti akan mengerjakannya bersama-sama dan berkerumun. Dengan adanya COVID-19 ini membuat dilema dalam perkuliahan, yang mana sebenarnya mahasiswa semester 5 banyak praktek, sekarang hanya bisa teori. Itu pun terkadang kami tidak memahami materi apa yang diberikan, karena hanya dikirim file tugas tapi tidak dijelaskan. Pada kasus seperti ini, inilah yang membuatkan kesenjangan antara mahasiswa dan dosen yang bersangkutan. Yang mana dalam pandemi ini semua harus kreatif. Bukan hanya dari mahasiswa, namun dosen juga harus kreatif dalam memberikan materi, agar mahasiswa bisa memahami apa yang diajarkan. Mahasiswa dan dosen diharapkan kreatif dalam memilih metode pembelajaran. Mahasiswa diharapkan bisa mandiri dalam belajar, dan dosen diharapkan bisa memberikan metode kreatif agar mahasiswa bisa memahami materi perkuliahan yang diberikan. Untuk mahasiswa lainnya, saya sarankan agar kita lebih kreatif dalam menghadapi masa pandemi ini. Jika dosen memberikan tugas, diharapkan segera dikerjakan. Jangan mengeluh dan jangan menunda, karena tujuan kita di sini adalah untuk belajar. Dengan adanya pandemi ini, banyak sekali saya mendengar keluhan dari mahasiswa lainnya karena tidak paham dengan materi yang diberikan. Apalagi banyak mahasiswa yang dari kampung dan tidak mendapatkan akses internet yang baik, sehingga banyak sekali tertinggal dalam materi perkuliahan. Oleh karena itu, diharapkan untuk pemerintah bisa mengatasi hal tersebut. Begitu juga ada yang mengeluhkan bahwa dengan adanya perkuliahan online ini banyak sekali mengeluarkan kuota internet. Namun, ini sudah terpecahkan oleh pemerintah, yaitu dengan memberikan kuota gratis untuk mahasiswa. Dan untuk mahasiswa diharapkan bisa menggunakan kuota tersebut secara bijaksana. Ekspektasi semua mahasiswa bahwa perkuliahan online itu sangat menyenangkan. Namun realitanya, banyak sekali mahasiswa yang mengeluhkan tentang perkuliahan online ini sendiri. Namun bukan hanya dari kalangan mahasiswa, melainkan dari kalangan dosen juga mengeluhkan tentang adanya perkuliahan online ini sendiri. Yang mana jika ada dosen yang kurang memahami teknologi, maka mereka akan susah untuk menyampaikan materi perkuliahannya. Oleh sebab itu, dosen diharapkan kreatif dalam
menyampaikan atau membuat media pembelajaran untuk perkuliahan online, sehingga mudah dimengerti oleh mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa, saya berharap COVID-19 ini dapat berakhir dan perkuliahan dapat dilaksanakan secara offline dengan berjalan secara efektif seperti sedia kala. Apalagi kami sebagai mahasiswa semester 5 yang sebentar lagi akan melaksanakan PPL KKM dan akan terjun ke masyarakat langsung. Sedangkan karena adanya COVID-19 ini, kami hanya mendapatkan teori tanpa adanya praktikum, sehingga kami belum memahami apa yang akan kami lakukan dengan masyarakat nantinya. Hal tersebut juga dapat menjadi beban kami nantinya, sehingga di semester depan kami lebih banyak praktek daripada teori. Dan sebagai seorang mahasiswa, saya berharap semoga COVID-19 segera berakhir. Marilah kita doakan semoga Indonesia bisa terlepas dari COVID-19. Saya Delma Saputri memohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.